So, kaum intelektual sekalian. Wow, wow, wow. Gila banget. Gila, 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 gila. Ini sangat-sangat luar biasa menurut saya pribadi. Video ini mungkin tidak disukai oleh warga Konoha. Terutama fanboy daripada Irgese. Terutama yang mendewa-dewakan Irgese. Terutama orang yang mengatakan bahwa Irgese itu adalah tentara Allah. Jadi, mungkin video ini bikin warga Konoha akan kejang-kejang kelonjotan berjamaah. Apa itu beritanya? Jadi guys, baru-baru ini ada berita yang menggegerkan seantero dunia. Apa itu beritanya? Ternyata CIA, intelijen Amerika, membodoh-bodohi intelijen Iran. Ini kan nggak masuk akal ya. Bayangkan seorang intelijen itu dibodoh-bodohi, diakal-akali gitu ya. Dikibulin. Kenapa intelijen Amerika itu bisa mengibulin intelijen Iran? Apa alasannya? Jadi gini guys, ketika pilot Amerika tertembak di Iran, nah pilot Amerika terlontar tuh ya dari pesawat ya dan diselamatkan oleh Amerika. Nah ternyata intelijen Amerika itu mengatakan terhadap intelijen Iran atau memberikan informasi bahwa pilot daripada Amerika itu sudah diselamatkan. Sudah dalam perjalanan, sudah OTW. Padahal masih ada satu orang yang ngumpet di gunung. Nah ini strategi daripada CIA sangat luar biasa. Dan anehnya, intelijen daripada Iran itu percaya gitu. Itu yang jadi permasalahan. Kok bisa gitu ya intelijen daripada Iran itu sebodoh itu? Kenapa? Padahal kan yang punya IQ tertinggi di dunia itu adalah Iran. Kok bisa yang punya IQ tertinggi di dunia itu, ya salah satunya adalah Iran, nomor 5 kalau nggak salah di dunia ya. Tapi bisa begitu mudahnya dikibulin oleh pasukan Amerika. Kenapa bisa seperti itu? Apa alasannya? Menurut saya ini ada semacam kecanggalan gitu. Di video ini saya akan bongkar ya. Tapi kalau saya bongkar ini mungkin saya akan dicakar-cakar oleh warga Konoha. Ya, ini tidak disukai oleh warga Konoha. Ya, akan bikin warga Konoha kejang-kejang kelanjutan berjamaah. Kemudian ya selain itu apa berita hoax seputar pilot Amerika? Ada banyak banget ya berita hoax seputar pilot Amerika. Ada yang menggunakan foto AI ya. Ada yang menggunakan video lama dan sebagainya. Dan ini sangat-sangat dipercaya oleh warga Konoha. Kalau saya perhatikan di TikTok itu ya, banyak banget orang yang percaya berita-berita seperti ini ya. Bahkan di YouTube juga guys, ada yang ketipu juga gitu ya. Karena media-media yang ada di Konoha sekarang kalau saya perhatikan sudah mulai berpihak kalau saya perhatikan ya. Kalau ada berita yang memojokkan Amerika, oh langsung tuh headline tuh ya, berita pertama gitu. Saya nggak tahu kenapa ya. Mungkin karena kebencian daripada warga Konoha terhadap Amerika, terhadap Israel, sehingga berita-berita yang menginformasikan kekalahan Amerika, kegagalan Amerika, ya, dan lain sebagainya sangat disukai oleh warga Konoha. Media-media di Konoha itu langsung ketawa gitu ya kalau ada masalah di tubuh Amerika. Ya kalau ada kegagalan Amerika. Nah, yang jadi pertanyaan, kok bisa? Padahal kan kegagalan daripada Amerika kan cuman kecil gitu ya kegagalannya. Lebih banyak kegagalan daripada pasukan Iran. Apa buktinya? Buktinya Ayatollah Ali Khamenei sudah meninggal. Ya, pimpinan IRGC sudah meninggal. Kemudian jenderal-jenderalnya sudah banyak banget yang meninggal. Ada sekitar 70-an orang penting di Iran yang meninggal. Di Amerika, apakah ada yang meninggal? Bayangkan seorang pilot, guys. Ya, pangkatnya nggak tinggi-tinggi amat. Bukan jenderal gitu. Nggak mungkin jenderal jadi pilot ya kan. Tapi tetap bisa diselamatkan dengan cara yang sangat-sangat dramatis. Kemudian, ya ternyata pada saat Amerika melakukan penyelamatan pilotnya, ada pesawat Amerika yang diledakkan sendiri oleh Amerika itu sendiri. Namun ini diklaim oleh Iran. Lagi-lagi pasukan Iran itu berbohong, dan berbohong. Kenapa sih warga Konoha itu nggak sadar bahwa pasukan Iran ini sering berbohong gitu? Yang meledakkan pasukan, bukan pasukan, maksudnya yang meledakkan pesawat Amerika ini adalah Amerika itu sendiri. Nah, yang jadi pertanyaan,
Apa alasannya? Kenapa diledakkan sendiri? Apakah tujuannya supaya Iran itu tidak mengcopy paste sistem pertahanan daripada Amerika? Ya, apakah ini tujuan yang sebenarnya? Ya, supaya teknologi Amerika tidak nyampe ke tangan musuh gitu. Ya, apakah ini semacam strategi supaya tidak nyampe ke Rusia dan China pertahanan daripada Amerika? Sepertinya ada sesuatu hal yang disembunyikan oleh Amerika, ya, sehingga mereka meledakkan pesawat mereka sendiri. Padahal harganya bukan kaleng-kaleng, guys. Triliunan, tapi diledakkan. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa Amerika nekat meledakkan pesawat mereka sendiri? Kemudian, kenapa intelijen Iran itu mudah dibodohi oleh intelijen Amerika? Apa fakta yang sebenarnya? Jadi kalau saya bongkar ini, maka warga Konoha akan banyak yang kejang-kejang, kelencotan berjamaah. Apa itu faktanya? Faktanya adalah ternyata intelijen-intelijen yang ada di Iran itu, terutama intelijen daripada IRGC itu, ternyata mereka itu tidak secerdas yang kita pikirkan. Walaupun Iran itu yang punya IQ tertinggi di dunia, salah satu yang tertinggi di dunia. Jadi orang-orang cerdas di Iran itu sudah meninggalkan Iran. Ada jutaan orang yang meninggalkan Iran. Jadi orang-orang cerdas, penemu dan lain sebagainya, orang-orang yang waras gitu ya, pergi meninggalkan Iran. Kenapa? Ya karena mereka nggak dikasih panggung di sana, ya dikit-dikit dipersekusi gitu ya, dikit-dikit rakyatnya dihukum gitu ya, diadili dan sebagainya. Bahkan ada sekalipun banyak yang meninggal di Iran. Nah itu artinya orang-orang yang waras pasti meninggalkan pemerintahan Iran. Kenapa? Karena otoriter. Cuman di Konoha, Ayatollah Ali Khamenei itu kelihatan suci gitu ya. Yang disorot itu Ayatollah Ali Khamenei baca kitab suci gitu ya. Lagi ngaji gitu ya. Kemudian lagi bertemu dengan orang-orang gitu ya. Bertemu orang-orang seiman gitu ya. Yang ketemu di pengajian, yang kemudian bertemu dengan anak-anak kecil gitu ya. Saya juga nggak tahu kenapa dia sering ketemu dengan anak kecil. Apakah ada maksud lain gitu? Nah, kemudian selain itu dia bertemu dengan ya yang agamis lah gitu ya. Jadi Ayatollah Ali Khamenei ini ya diciptakan orang yang sangat soleh, agamis dan sebagainya. Tapi di balik itu ada kejahatan yang sangat luar biasa. Jadi ini semacam propaganda daripada IRGC untuk apa? Untuk mempropagandakan ke seluruh dunia bahwa Ayatollah Ali Khamenei ini sebenarnya orang soleh loh. Yang salah itu Amerika. Secara tidak langsung mereka mengatakan seperti itu. Apakah warga Konoha tertipu? Ya tertipu. Kita kan tertipu banget ya dengan sesuatu hal yang sangat-sangat kampungan menurut saya pribadi. Ini kan kampungan ya. Kenapa IRGC itu sering menayangkan video-video Ayatollah Ali Khamenei itu bertemu dengan orang-orang suci gitu ya. Dia dicitrakan orang-orang suci, padahal ada banyak kejahatan daripada Ayatollah Khamenei. Korupsi gitu ya. Pemerintahan paling korup di dunia itu adalah Iran. Jadi secara tidak langsung kita membela maling, guys. Ya, itu kesalahan siapa? Ayatollah Khamenei. Kenapa dia tidak menegakkan yang namanya keadilan di sana? Ya kan? Kemudian apalagi ada banyak demonstran yang dibunuh oleh Ayatollah Khamenei, ya rakyatnya ada puluhan ribu yang dibunuh gitu. Ya kalau ada yang mengkritik langsung dieksekusi gitu. Tapi itu kan ketutup karena apa? Karena kita melihat video-video Ayatollah Khamenei itu baca kitab suci gitu. Kita tuh mudah banget dibodohi dengan agama. Makanya agama itu jadi alat pembodohan. Belum kita lanjut. Jadi guys, kemarin ada yang nanya, lu apa sih kontribusinya bagi negara ini? Lu cuma ngebacot doang, gak ada kontribusi. Nah, kontribusi saya ini guys ya. Saya nulis buku. Apakah orang-orang yang cerdas gitu, orang-orang yang luar negeri tertipu dengan hal-hal seperti ini? Enggak. Cuma kita aja yang tertipu. Makanya kita disebut dengan masyarakat SDM rendah. Karena apa? Karena kita mudah tertipu dengan embel-embel agama gitu. Ya, kita mudah tertipu dengan topeng agama. Ya, kita masyarakat yang mabuk agama gitu. Kita dipengaruhi oleh bias agama. Ya, jadi orang-orang cerdas bisa melihat ini, oh ini semacam menutupi, ada sesuatu hal yang ditutupi gitu ya. Jadi kalau Ayatollah Ali Khamenei itu suci, ngapain IRGC capek-capek bikin video seperti itu kan? Ya kan?
video lagi baca kitab suci dan sebagainya. Ya kalau suci aja gitu ya, nggak usah bikin propaganda gitu. Jadi kita itu kemakan propaganda. Kemudian kenapa intelijen Iran itu begitu mudah dibodohi oleh intelijen Amerika atau CIA? Apa alasannya? Alasannya itu ternyata waktu perekrutan daripada IRGC yang direkrut itu adalah orang-orang soleh gitu. Jadi cara yang paling utama itu adalah orang soleh, bukan orang yang cerdas, orang yang jujur, orang berintegritas, bukan, tapi orang yang soleh. Tapi kan kesolehan itu kan nggak bisa diukur kan. Saya bukan benci orang soleh ya, saya tidak memojokkan agama tertentu di sini ya. Jangan sedikit-sedikit panas gitu ya, sedikit-sedikit kamu memojokkan agama saya. Enggak, saya nggak memojokkan agama Anda. Ya, jadi soleh itu kan nggak bisa diukur ya. Coba saya mau nanya sama yang tuh video nih, apakah kesolehan seseorang itu bisa ditakar gitu? Nggak bisa. Apakah keimanan itu bisa ditakar? Nggak bisa. Nah, syarat untuk jadi pasukan IRGC itu harus soleh gitu. Itu yang jadi mempengaruhi gitu. Ya, belum tentu orang yang soleh ini orang yang cerdas kan. Makanya perekrutan daripada intelijen IRGC itu harusnya direkrut berdasarkan integritas gitu ya, ketangkasan, kecerdasan gitu ya. Sementara mereka tuh nggak ada hubungannya, misalnya, oh kamu rajin gereja nggak ada tuh ya. Kamu rajin ini nggak, berdoa nggak di rumah, nggak ada. Amerika nggak mempertanyakan itu privasi lo. Yang mereka lihat itu track record ya. Kemudian mereka melihat kecerdasan, ketangkasan, kejujuran, integritas, bisa dipercaya apa enggak gitu. Ya mereka nggak ngurusin apakah lu gereja tiap minggu atau tidak, apakah lu berdoa di rumah atau tidak, apakah di rumah lu ada Bible atau tidak, nggak peduli. Apakah lu soleh atau tidak, nggak peduli. Bukan berarti Amerika nggak peduli dengan agama, karena mereka menganggap bahwa agama itu adalah masalah privasi. Kalau ukuran itu berdasarkan agama, ya seperti Iran ini. Kacau, hancur kan? Ya kenapa mereka hancur? Karena intelijennya nggak bekerja dengan baik. Karena intelijennya dibodoh-bodohi gitu. Dengan cara apa mereka dibodoh-bodohi oleh CIA? Ya, jadi ketika pilot Amerika tertembak di Iran, maka intelijen CIA itu menyebarkan informasi menggunakan cyber dan sebagainya gitu ya. Bahwa tentara Amerika itu sudah ditangkap gitu. Ya, maksudnya bahwa pilot Amerika itu sudah diamankan dua-duanya. Ya, dibikin semacam video gitu ya, bukti gitu ya. Lalu intelijen Iran itu terperdaya. Mereka nggak nyari lagi tuh. Padahal sekitar 36 jam pasukan Amerika ngumpet di gunung. Lah, kok bisa hidup? Ya, bisa dong. Karena dia kan dibekali dengan makanan ya. Jadi ada makanan tertentu yang dikonsumsi oleh tentara Amerika sehingga mereka bisa bertahan dalam suasana yang sangat ekstrim sekalipun ya. Kemudian mereka dibekali dengan pistol ya, dibekali dengan ya macam-macam ya, seperti kotak P3K ya, kemudian GPS dan sebagainya ya. Jadi ada perlengkapan. Cuman mungkin yang jadi permasalahan itu kan masyarakat sipil ya. Sementara masyarakat sipil Iran itu kan terbagi dua, ada yang pro terhadap Amerika, ada yang nggak pro gitu ya. Itu yang jadi permasalahannya. Ya, kemudian bagaimana dengan tentara IRGC? Apakah tentara IRGC itu sebenarnya mencari keberadaan daripada pilot itu? Ya, dicari ya. Tapi mereka nyarinya itu nggak serius gitu ya. Mereka nyarinya itu ya biasa-biasa aja gitu, seperti patroli biasa gitu. Nah, ketika ada tentara IRGC yang patroli di sekitar gunung tersebut, itu langsung dihajar oleh tentara Amerika, dibredel oleh tentara Amerika. Makanya ada sekitar 4-10 orang yang meninggal tentara IRGC, tentara rendahan ya, bukan tentara pangkat tinggi ya. Nah, yang jadi pertanyaan, kok bisa gitu begitu mudahnya? Ya intinya ya karena perekrutan daripada IRGC itu. Ya makanya kita tuh sebenarnya harus sekuler guys. Di Konoha juga kan sebenarnya seperti ini sudah sering terjadi ya. Masuk ke UI tanpa tes ya. Kalau dia sudah hafal kitab suci gitu ya. Ada banyak tuh ya. Kemudian ada banyak gereja seperti itu yang memviralkan ini. Pertama bukan saya guys, tapi Bung Ade Armando ya. Kemudian ada banyak ya universitas atau PTN di Konoha itu kalau hafal kitab suci ya masuk tanpa tes. Jadi ini secara langsung kita meniru Iran itu sendiri ya.
Ya ketika Iran sekarang oh, kalah telat gitu ya, apa yang terjadi? Apakah mereka meragukan atau tidak? Ya jelas mereka meragukan. Mereka sangat-sangat meragukan kebenaran daripada kitab suci. Karena mereka kalah gitu ya. Mereka kalah telat gitu ya. Cuman kan warga Konoha kan ngeyel gitu ya. Warga Konoha pasti tidak menerima ini. Kenapa? Karena mereka sudah terpapar oleh propaganda, sudah kemakan oleh propaganda daripada Iran itu sendiri ya, tanpa kita sadari. Kemudian selain itu, apa yang mempengaruhi? Kenapa bisa seperti itu? Ya karena teknologi daripada Iran nggak terlalu canggih, teknologi intelijennya gitu ya, mudah disadap ya. Bayangkan intelijen Iran itu teknologinya itu teknologi yang udah usang gitu ya. Mereka kan nggak bisa menciptakan teknologi baru kan. Iran itu kan bukan negara pencipta kan. Dulu mungkin ya zaman Persia ya, di zamannya mereka sangat kuat sekali. Iran itu kan dapat peralatan dari Rusia kan. Padahal dari Rusia itu kan sudah usang ya. Itu kan sudah tahun berapa gitu ya. Rusia juga nggak memberikan peralatan baru, penemuan baru terhadap Iran. Kenapa? Karena takut bocor sama Amerika. Jadi Iran, Rusia juga kan berpikirnya seperti itu. Ya ketika peralatan canggih Rusia itu dikasih ke Iran, maka itu akan diincar oleh Amerika untuk membocorkan rahasia daripada Rusia. Jadi saling ini guys ya, saling menutupi gitu antara Rusia dengan China juga ya. Mereka saling menutupi rahasia mereka gitu ya. Bagaimana dengan Konoha? Konoha nggak ada menemukan penemuan baru kita. Kenapa? Ya karena kita itu kan lebih fokus pada ritual-ritual agama gitu ya. Kita fokus pada hafalan-hafalan. Kalau ada yang hafal kitab suci yang langsung masuk ke perguruan tinggi, padahal itu tidak produktif. Itu tidak menciptakan teknologi-teknologi baru. Kita nggak kepikiran sampai ke situ ya. Yang di pikiran kita itu kan yang penting akhirat, akhirat, akhirat gitu. Iptek ditiadakan. Kemudian setelah itu kenapa Amerika meledakkan pesawat mereka? Ini karena ada semacam keanehan. Tapi kadun-kadun di Konoha mengatakan, oh itu sebenarnya yang meledakkan itu pasukan Iran ya, bukan Amerika. Guys, itu diledakkan oleh Amerika. Karena apa? Takut ya rahasia mereka kebongkar gitu. Di pesawat itu kan ada rahasia kan, sistem radar pertahanan dan sebagainya ya. Sehingga lebih baik diledakkan. Bayangkan, duit 1 triliun dihilangkan. Kenapa Amerika begitu tega gitu? Apa alasannya? Ya, karena itu lebih menguntungkan. Bagi warga Konoha kan itu nggak menguntungkan. Makanya ada banyak puing-puing pesawat di pesawat Amerika di Iran guys, tanpa kita sadari ya. Itu lebih menguntungkan gitu. Karena apa? Karena mereka kan, mohon maaf ya, nggak kekurangan duit. Amerika nggak kekurangan duit. Banyak yang percaya sama mereka kok, banyak yang percaya sama dolar kok, walaupun sekarang Amerika sudah perang. Bahkan malah menguat gitu. Kenapa? Karena mereka akan dapat imbalan dari mana? Banyak tuh dari penjualan senjata, oil, dan sebagainya. Ada banyak ya. Jadi Amerika itu nggak bodoh. Mereka menyerang Iran itu karena ada keuntungannya. Cuman di Konoha kan, warga Konoha ngata-ngatain Amerika. Ya bukannya sibuk belajar sama Amerika, tapi malah ngata-ngatain Amerika. Amerika mau bangkrut, mau itu segala macam. Ngaco ya. Menurut kalian gimana? Coba tulis di kolom komentar ya. Oke guys, sekian video ini. Terima kasih sudah memahami. Saya kaum intelektual, salam rasional.